Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Safira Del Aisyah dari SMK Negeri Kepanjen kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan bahas mengenai modem F609 dan cara loginnya. Pertama, untuk login kita buka website Chrome dengan memasukkan ini 192.168.2.51.11.1 bisa. Nanti setelah kita login akan ada tampilan untuk memasukkan user dan itu memasukkan password dan user. Nanti diisinya sama user. Setelah di login akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah menu-menu yang ada pada router F609. Yang pertama ada status. Di dalam status ada device information. Device information mengetahui tentang informasi router. Pengertian router, perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lainnya melalui proses routing. Ada yang tahu fungsi router? Saya. Mas Ilham. Menghubungkan jaringan lokal internet ke DSL. Yang lain? Menyebarkan sinyal wifi. Menghubungkan beberapa perangkat jaringan, menghubungkan jaringan ke DSL. DSL adalah singkatan dari Digital Subscriber Line. DSL sendiri adalah teknologi yang menyediakan penghantar melalui jaringan telepon setempat, dan fungsi DSL sendiri melindungi data Anda dan meningkatkan cyber security agar jaringan internet lebih aman. Menu-menu pada F609. Di sini ada status. Di dalam status ada device information. Device information adalah mengetahui tentang informasi router. Seperti tampilan di samping ada model yaitu F609. Serial nomor ini adalah nomor serial modem. Hardware version adalah versi perangkat keras. Software version adalah versi perangkat lunak. Bootloader. Kecepatan loading versi. Port serial. PON adalah perhitungan serial nomor. Password batch number adalah kecepatan. Kemudian ada user interface. User interface. Ya, Mbak. User interface bisa diartikan sebagai antarmuka dari pengguna. Di dalam user interface ada WLAN. WLAN adalah panjangan dari wireless local area network. Kemudian ada Ethernet atau bisa disebut juga dengan Kabel jaringan. Ethernet, penghubung jaringan. jaringan. Penghubung jaringan USB, kependekan dari Universal Serial Bus. Kalau ada tulisan no USB device detected, berarti USB-nya tidak bisa terdeteksi. Selanjutnya ada VoIP status atau biasa disebut juga Voice over Internet Protocol. Nah, ada seperti ini ya tampilannya. Port register status, port register status inaktif, port 2 inaktif, port 1. Kemudian ada network. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan saluran transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Di dalam network ada WAN atau biasa disebut juga dengan wireless local area network.
yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Kemudian ada basic. Basic adalah sebagai dasar media transmisi data. Ya ini tampilannya di basic ya, saya nggak ngerti ini. Kemudian ada SSID setting. SSID adalah Service Set Identifier. Digunakan jaringan untuk pemberitahuan keberadaannya ke perangkat lain. Nama yang dilihat oleh pengguna terdekat di daftar jaringan yang ada di perangkat mereka. Kemudian ada security. Security itu biasanya keamanan ya. Atau di sini bisa disebut juga dengan sebagai media keamanan atau usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kesehatan yang akan mengganggu. Sebaiknya memiliki unsur-unsur seperti adanya proteksi, integritas, keaslian suatu data, serta memiliki hak akses. Kemudian ada akses control list. Digunakan untuk mengizinkan atau tidak paket host menuju tujuan tertentu. ACL terdiri atas aturan dan kondisi yang menentukan trafik jaringan, menentukan prosedur router apakah paket akan dilewatkan atau tidak. Bisa disebut juga dengan daftar kontrol akses. Ya ini contohnya. Kemudian ada associated device. Sebagai pengatur jumlah maksimal pengguna yang dapat terhubung dengan modem apabila kita ingin membatasi hanya untuk 8 orang, maka dapat memasukkan angka pada kolom yang tersedia atau biasa disebut juga dengan perangkat yang terkait. Kemudian ada WDS. Adalah sebuah perangkat AP access point menggunakan mode bridge atau AP bridge memungkinkan untuk membangun sebuah jaringan wireless distribution system dengan perangkat AP lain. Kemudian ada WMM, memprioritaskan lalu lintas jaringan untuk meningkatkan kinerja berbagai aplikasi jaringan seperti video dan suara. Semua router yang mendukung Wi-Fi 4.802.11n atau versi lebih baru sudah mengaktifkan WMM secara default. Wi-Fi restriction. Ini untuk merestart ya teman-teman. Oh ya. Kemudian ada WPS, Wi-Fi Protected Stub. Adalah standar WPS atau biasa disebut Wi-Fi Protected Stub adalah standar keamanan wireless yang memungkinkan Anda menghubungkan perangkat ke jaringan wireless dengan mudah. WPS mendukung autentikasi menggunakan Open System, WPA personal dan WPA 2 personal. Kemudian ada LAN atau bisa disebut juga dengan Local Area Network. Langsung port lokasinya. Port location adalah lokasi pada port. Kemudian selanjutnya ada application. Suatu sub atau kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Ini di dalam application terdapat menu yang seperti ini. Kemudian ada port forwarding. Adalah sarana yang paling efektif untuk membuat trafik yang tidak diinginkan tidak masuk ke jaringan. Ini ya tampilannya. Kemudian ada DNS service. DNS service merupakan sistem yang membantu mempermudah interaksi manusia dengan komputer. Domain name, kita mengisi nama ya. Kemudian ada USB storage. Sebagai alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Kemudian ada FTP application.
File transfer protokol ada di protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien server. Kemudian ada port trigger, adalah opsi konfigurasi pada router yang mendukung NAT mengontrol komunikasi antara mesin host internal dan eksternal dalam jaringan IP. Kemudian ada port forwarding, menginstruksikan router permintaan tersebut ke PC tertentu di jaringan Anda yang akan memenuhi permintaan tersebut. Kemudian application list, aplikasi apa saja yang terdapat pada menu ini. Kemudian ada Samba Service, adalah program yang bersifat terbuka yang menyediakan layanan berbagai berkas file service dan berbagai alat pencetak. Kemudian ada USB print server, dijadikan sentral untuk mengatur seluruh printer yang terhubung melalui jaringan penggunanya, maupun bisa dilakukan meski tidak ada komputer yang berbasis server. Kemudian ada administration. Administration adalah keseluruhan proses kerjasama pada modem. User management, membatasi kemampuan user dalam mengelola sistem operasi. Di dalam user management terdapat web user management, merupakan desain antarmuka yang berfokus pada aspek estetika suatu website. Kemudian ada sistem manajemen, suatu proses atau prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah user dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya. Kemudian ada log management, menangani volume besar pesan yang dihasilkan komputer. Diagnosis adalah riwayat modem. Loopback detection, jaringan virtual diimplementasikan dalam perangkat lunak saja dan tidak terhubung ke perangkat keras. Kemudian 3G basic configuration, sinyal dasar konfigurasi. Yang terakhir ada help, adalah bantuan. Yang dimaksud help adalah saat kita tidak memahami ataupun tidak mengerti apa saja yang harus dilakukan saat membuka router ini. Sekian dari saya, Sefira Dul Aisyah, kelas 12 kelas 3 SMK Negeri 1 Kepanjen. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.